Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa boleh hadir, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita. Dan hari ini saya percaya adalah hari yang istimewa. Saya bersukacita sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini mungkin keadaan sedang tidak baik, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan setiap apapun yang mungkin saat ini, hari-hari ini kita sedang alami, saya percaya kita akan tetap bersyukur dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya dalam perlindungan namanya Dia. Amin. Dan Bapak Ibu, sebentar kita datang dalam hadirat Tuhan, kita akan bersama dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap perlindungan Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami, Bapak. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami sedang menjalani atau kami menghadapi hari-hari yang begitu sulit, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami akan jalani ini bersama-Mu, Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau datang, Tuhan. Kami mau bawa hati kami bawa rindu kami, Tuhan, untuk kami boleh bersekutu sama Kau, Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau dengar, kami mau angkat suara kami, Tuhan, bagi nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Yes, amin, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, seluruh jemaat yang ada di Polres Gaga, Tuhan, baik yang ada di lingkungan Polres maupun di luar lingkungan Polres. Kami berdoa buat setiap mereka, Tuhan, saat ini, Tuhan, supaya tetap Tuhan mereka tetap berharap kepada Yesus dan terus boleh memandang wajah Tuhan senantiasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang, Tuhan, dengan segenap hati kami. Kami mau nyatakan rindu kami kepada-Mu, Bapa. Yesus, ku bersyukur padamu, Tuhan. Kasih-Mu selalu bersama kami. Kami rasakan kasih-Mu begitu nyata, tak pernah habis di hidupku. Mari coba kita nyatakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama nyatakan ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Yesus ku berserah.
wajahmu, Yesus. Hanya berharap padamu, hanya berharap padamu, ya Yesus. Pandang wajahmu, pandang wajahmu, ya Yesus. Ku panggil namamu. Mari Bapak Ibu semua coba katakan nama Yesus. Yesus, Kau Tuhan, ya Yesusku, ya Yesusku, ya Yesusku, ya Yesusku. Panggil namamu, ku panggil namamu, Yesus, ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku berserah hanya padamu. Aku berserah kepadamu, Yesus, ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku pandang wajahmu, pandang wajahmu. Setiap keadaan Tuhan yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami gak mau menyerah Tuhan. Kami mau tetap pandang wajahmu Yesus. Kami mau tetap berserah sama Engkau aja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa segala jawaban atas setiap pergumulan kami, mungkin ketakutan kami, setiap masalah kami Tuhan, kami tahu itu ada di dalam-Mu Tuhan. Hanya ada di dalam nama-Mu Yesus. Sebab Kaulah sumber kekuatan, pengharapan. Yesus, kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Dan kami mau cuma pandang Engkau Tuhan. Sekalipun keadaan kami mungkin Tuhan di luar kendali, tapi kami mau pandang Yesus saja. Pandang wajahmu,
hari ini Tuhan, buat setiap hari-hari yang boleh kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin hari-hari kami begitu sulit, mungkin hari-hari kami begitu menakutkan Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami gak jalan sendirian. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami tahu kami bersama Yesus. Buat segala hal yang nampak mustahil Tuhan, kami percaya Tuhan ada Yesus di dalamnya Tuhan. Untuk setiap hal yang membuat kami sakit, kami percaya Yesus telah menyembuhkannya Tuhan. Berikan kami Tuhan roh yang daripada Tuhan, sehingga kami gak takut lagi dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat setiap jemaatmu Tuhan, buat setiap anak-anakmu Tuhan, dimanapun boleh berada Tuhan. Mungkin mereka yang saat ini sedang mengalami sakit. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Biar hati mereka terus boleh berharap, mereka terus boleh memandang Yesus saja Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam tubuhnya. Sehingga kesembuhan boleh jadi bagian dari setiap anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan setiap anak-anakmu juga Tuhan, setiap jemaatmu dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar ada rohmu Tuhan terus mempersatukan kami, sehingga kami tak perlu takut lagi Tuhan jalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan lain kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun hanya melalui rekaman video ini. Namun kita pagi hari ini boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kita akan tundukkan kepala kita akan bersatu hati di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria, memilih yang terbaik untuk kami diperlengkapi oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat dan kerjakan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dengan perikop nasihat supaya hidup kudus. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana bahwa kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika bagaimana supaya mereka hidup sungguh-sungguh lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup lebih lagi melakukan kehendak Allah. Sekalipun mereka telah belajar melakukannya, sekalipun mereka telah belajar berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki, namun Paulus mengingatkan supaya lebih lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka melakukannya. Sebab inilah kehendak Allah bagi kita, yaitu hidup di dalam pengudusan dengan menjauhi percabulan. Kebenaran firman Tuhan yang sama pagi hari ini, saudaraku, datang kepada kita. Saudara mungkin berkata bahwa saya sudah hidup benar, saya sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan, saya sudah hidup melakukan kehendak Tuhan, saya sudah hidup melakukan apa yang baik. Tetapi kebenaran firman Tuhan mau pagi hari ini mau mengingatkan kita supaya dengan lebih sungguh-sungguh lagi,
dengan segenap hati. Lebih lagi, kita mau lakukan sesuatu yang terbaik untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu hidup di dalam pengudusan dengan menjauhi percabulan. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa sih yang menjadi alasan? Apa sih yang menjadi dasar? Kenapa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan? Kenapa Tuhan mau supaya kita hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam pengudusan ini? Ada beberapa hal, saudaraku, yang coba kita akan gali, yang kita akan pelajari hari ini, yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kita, pesan Tuhan yang mau dinyatakan kepada setiap kita umat Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pengudusan. Lebih lagi, sungguh-sungguh kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Alasan yang pertama, saudaraku, yuk coba kita lihat pada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi, saudaraku, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudaraku, alasan yang pertama yang kita jumpai dalam firman Tuhan, kenapa Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam perkenanan Tuhan? Kenapa Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam pengudusan? Karena Allah yang memanggil kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Bukan sebaliknya, saudaraku. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, hal yang jahat. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengatakan kecenderungan hati manusia membuahkan dosa semata-mata. Kecenderungan dan keinginan hatinya adalah jauh dari perkenanan Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, tidak lagi boleh demikian buat kita, orang-orang yang sudah percaya dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati tergantung di atas kayu salib buat kita, bukan dengan maksud dan tujuan supaya kita melakukan hal-hal yang cemar, bukan dengan maksud dan tujuan untuk kita melakukan hal-hal yang jahat, bukan dengan maksud dan tujuan untuk melukai hatinya, menyedihkan hatinya. Tapi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepadanya, yang menyukakan dan menyenangkan, bahkan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sergu ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar. Kita dipanggil bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, melainkan kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepadanya. Saudara, saya kasih sebuah analogi buat saudara. Satu kali ketika saudara membutuhkan asisten rumah tangga, karena saudara merasa perlu dibantu oleh seseorang untuk memperingan pekerjaan saudara. Anda merasa bahwa dengan adanya seorang asisten rumah tangga, pekerjaan Anda bisa lebih mudah, lebih ringan. Namun, ketika dalam realitasnya Anda dibantu oleh seorang asisten rumah tangga, ternyata asisten rumah tangga yang membantu Anda bukan berbalik, bukan berbuat seperti apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan. Namun justru kehadiran asisten rumah tangga ini membuat pekerjaan Anda semakin banyak, membuat pekerjaan Anda semakin sulit dan semakin besar, yang membuat Anda semakin tidak bisa beristirahat. Tentu saja, ketika keadaannya seperti ini, maka
Anda pasti akan mengganti asisten rumah tangga tersebut dengan yang lainnya. Hal yang sama, saudaraku, yang saya mau nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang memanggil kita, bukan memanggil kita untuk melakukan apa yang jahat. Bukan untuk memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu, Tuhan mau kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengerjakan pengudusan kita dengan lebih lagi. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Hidup di dalam pengudusan, yaitu dengan menjauhi percabulan. Yang kedua, saudaraku, yang menjadi alasan, yang menjadi dasar, kenapa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Lebih lagi kita sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak firman Tuhan. Yuk coba kita lihat pada ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sekali lagi, saudaraku. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara, alasan yang kedua, kenapa Tuhan mau supaya kita hidup lebih lagi di dalam pengudusan. Tuhan mau supaya kita hidup lagi, lebih lagi di dalam perkenanan Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab, saudaraku, penolakan akan hidup di dalam pengudusan berarti menolak pribadi Allah itu sendiri. Ini bukan sesuatu yang ringan, saudaraku. Betapa seriusnya hal pengudusan ini dalam hidup orang percaya. Penolakan tentang untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam pengudusan. Maka firman Tuhan mengatakan menganggapnya sama seperti kita menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Saudara, atas kasihnya kita ditebus, atas anugerahnya kita diselamatkan oleh Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Tetapi atas dasar kecemaran yang kita lakukan, maka kita menolak pribadi Allah itu sendiri. Sama seperti kita membuang kasih karunia Allah yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Saya jadi teringat, saudaraku, tentang satu pernyataan Yesus. Menghujat Bapa diampuni, menghujat Anak diampuni, tapi menghujat Roh Kudus, dosanya tidak terampuni. Saya memperhatikan ada persamaan konteks di dalam pernyataan ini. Ketika kita menolak kasih karunia Allah di dalam Roh Kudus, artinya tidak lagi ada kasih karunia Allah bagi orang itu. Karena Roh Kudus yang menginsafkan dosa, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang, yang mempertobatkan orang. Sehingga penolakan akan pribadi Allah di dalam Roh Kudus akan membawa manusia tersebut kepada kebinasaan. Demikian juga, saudaraku, ketika kita menolak pengudusan Allah, artinya kita sedang menolak pribadi Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Yang artinya kita menolak kasih karunia Allah yang membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, saudaraku, ini bukan sesuatu hal yang ringan, bukan sesuatu hal yang sederhana. Ini adalah sesuatu yang serius.
Tuhan mau kita hidup di dalam pengudusan. Tuhan mau kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam perkenanan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam pengudusan dengan menjauhi percabulan. Sebab ketika kita menolak akan pengudusan, maka kita menolak pribadi Allah itu sendiri yang telah memberikan rohnya yang kudus di dalam hidup kita. Yang artinya kita menolak kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, alasan atau dasar yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam pengudusan Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Kita keluar dari 1 Tesalonika. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, alasan yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus hidup di dalam pengudusan? Sebab pengudusan adalah bukti ibadah sejati kita. Sekali lagi saudaraku, sebab pengudusan adalah bukti ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara, pengudusan disebut sebagai ibadah yang sejati sebab ibadah kita relatifnya diukur dengan waktu. Berapa lama kita beribadah, berapa lama kita berdoa, berapa lama kita memuji Tuhan. Tetapi saudaraku, berbeda halnya ketika kita hidup di dalam pengudusan. Kehidupan pengudusan ini bukan relatif berlangsung beberapa waktu, tetapi pengudusan ini berlangsung setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam pengudusan, kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ini adalah bukti sebagai ibadah kita yang sejati. Seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Karena itu persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Biarlah hari ini saudaraku, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup di dalam pengudusan. Karena kita mau menjadi pribadi melakukan kehendak Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sekali lagi kita akan tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Hari ini yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau supaya kami lebih lagi sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kami mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami belajar ada 3 alasan yang mendasari kenapa Tuhan mau supaya kami hidup di dalam pengudusan. Yang pertama, sebab Allah yang memanggil kami adalah Allah yang memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan apa yang jahat, tetapi apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, kami belajar mengerti bahwa ketika kami menolak pengudusan, hidup di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, berarti kami menolak pribadi Allah itu sendiri yang sudah memberikan rohnya yang kudus
di dalam hidup kami. Yang artinya ketika kami menolak hidup di dalam pengudusan, artinya kami menolak kasih karunia Allah di dalam hidup kami. Bahkan yang ketiga, hari ini kami belajar apa yang menjadi dasar alasan untuk kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, karena hidup di dalam pengudusan adalah bukti dari ibadah kami yang sejati. Ibadah kami relatif terukur dari ukuran waktu, dari ukuran berapa lama. Namun ketika kami hidup di dalam pengudusan, ketika kami hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi dibatasi dengan waktu, tidak lagi dibatasi dengan jumlah bilangan waktu, tetapi kami setiap hari, setiap waktu, kami mau hidup bagi Tuhan. Sehingga inilah bukti ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami, biar kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini diperdengarkan bagi kami. Kami boleh lakukan dengan segenap hati kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian warta edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.